Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nisolli wa nusallimu ala khairil annam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'duh. Alhamdulillahi rabbil alamin, kepada saudara semua dimanapun berada, berjumpa kembali di dalam channel Mbah Salim. Semoga saudara selalu memahami keilmuan-keilmuan yang Mbah Salim sampaikan, dan semoga saudara memahami apa ilmu spiritual, supranatural, ilmu hikmah dan sejenisnya, semua terangkum di channel ini. Dan perlu saudara ketahui bahwa kita itu memang hidup tidak sendiri, hidup yang bertetangga dengan alam lain. Di dalam pandangan mata awam, hal gaib itu mustahil. Namun di pandangan orang spiritual, bahwa alam gaib itu pasti dan memang ada. Kebetulan bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan suci yang kita junjung tinggi. Nah, kebetulan di bulan puasa ini ada malam-malam yang penuh berkah. Kebanyakan dari manusia yang melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Dan pada malam-malam bulan puasa, saat melakukan ibadah sunnah, manusia juga sering keluar berjalan-jalan pada malam hari di saat bulan puasa. Sebagian kita habis tarawih pastilah tidur, tapi di sisi lain ada orang-orang tertentu di malam bulan puasa itu tidak tidur dan berjalan-jalan. Beruntunglah orang yang bisa melakukan jalan-jalan malam di waktu bulan puasa. Orang itu biasanya pilihan. Nah, di malam-malam bulan puasa ada satu makhluk dimensi lain, yaitu dari golongan jin yang selalu berjalan-jalan malam juga. Dalam istilahnya, jin tersebut berjalan dengan sukacita, dengan santai, ya, di setiap tepi sisi sungai. Di sungai-sungai tertentu ada sosok jin yang berjalan-jalan di tepi sungai. Waktu itu malam hari di saat bulan puasa. Biasanya dimulai antara jam 10 sampai jam 1 malam. Yang mana hobi makhluk jin tersebut atau suka mengambil uang orang yang tidak mau bersodakoh atau orang tidak dermawan. Entah untuk apa uang yang diambil si jin tersebut saat muncul di bulan puasa. Nah, di sisi lain ada beberapa orang yang mengetahui nama dan waktu saat jin tersebut berjalan santai, ya, di pinggir sungai atau di tempat-tempat yang dianggap wingit. Biasanya jin tersebut mendatangi tempat-tempat sajen. Tempat itu dimanfaatkan untuk meminta harta atau meminta uang kepada si makhluk jin ini. Makanya perlu saudara pahami, di setiap tempat keramat, di setiap tempat aliran sungai yang dianggap wingit, jin-jin tersebut yang hobinya keluar di bulan puasa itu berkeliaran, mendatangi tempat-tempat sajen yang mana dipersembahkan oleh seseorang yang menginginkan harta benda di alam gaib. Biasanya orang yang mengharapkan bantuan dari jin itu, contoh ada 20 orang yang meminta bantuan, tapi biasanya 10 orang dikabulkan. Bisa dibayangkan betapa dermawannya si jin penghuni alam lelembut itu, yang diberikan harta benda sesuai permintaan orang yang meminta bantuan kepadanya. A'udzubillahi min dzalik. Betapa kita sebenarnya dijebak oleh bangsa tersebut agar kita terjerumus sangat jauh sekali dari norma-norma yang berlaku. Dan para pencari harta minta bantuan kepada jin itu biasanya dia mempunyai bekal, yaitu berupa kulit kayu manis. Nah, kulit kayu manis tersebut biasanya seperti ini.
Nah, ini contohnya kulit kayu manis. Setelah itu, orang itu mendatangi tempat tersebut. Nah, saat mendatangi tidak boleh menyalakan api yang berkorbar. Jadi kulit manis tersebut dibakar, tapi tidak boleh membara yang berkorbar. Hanya dibakar saja sekedarnya untuk memberi asap area tempat itu. Kayu manis itu yang sudah dibakar, yang tidak membara besar, dibawa ke tepi sungai, yang mana ada sekelompok jin yang suka jalan-jalan di pinggir sungai. Dengan mendekatkan mulut kita ke air sungai tersebut, supaya suaranya menggaung atau menggema, terpanggil perlahan-lahan. Jadi kita menyuarakan suara kita di sungai. Jadi mulut kita tempelkan di air pinggiran sungai, digelembungkan, sambil kita membakar atau menyalakan kayu manis tersebut yang asapnya keluar. Dan tidak begitu lama, jin yang kita harapkan tersebut akan berjalan dari seberang sungai. Contoh, saudara ada di selatan sungai dan jin tersebut ada di utara sungai, di seberang tempat yang saudara duduki. Dan perlu yang harus diingat betul, bahwa jin ini akan datang dalam bentuk biasanya menyerupai sesuatu benda atau makhluk yang paling saudara takuti. Kalau saudara takut dengan genderuwo, dengan kuntilanak, dengan tombak atau dengan senjata lainnya, maka jin itu akan datang seperti apa yang saudara imajinasikan. Nah, yang perlu diwaspada, apa yang kita takuti di pikiran kita di malam itu di pinggir sungai, itulah yang akan terwujud. Dan mungkin akan muncul seperti halnya makhluk melata, ya. Contohnya yaitu buaya. Biasanya itu hanya sekilas saja, ya, sampai dia jongkok di samping saudara. Maka dengan wajahnya akan kembali seperti wajah aslinya jin tersebut. Biasanya penuh wibawa dan sangat tampan sekali. Oleh sebab itu, kalau perlu, kaki saudara diikat-ikatlah terlebih dahulu. Kenapa? Supaya menjelang kedatangan daripada sosok tersebut di hadapan saudara, kita tidak lari dan tidak akan gagal ritual ini karena ketakutan kita. Dan yang perlu saudara pahami, yang perlu diingat, setelah bertemu sosok tersebut, kita minta uang dengan ukuran sepantasnya, tidak boleh dengan ukuran yang melebihi batas. Jadi katakanlah, hei makhluk dimensi lain, hei makhluk yang di sana, saya minta uang secukupnya saja, seperlunya saja. Dan jangan diucapkan yaitu, hei makhluk lain, saya meminjam, sebab itu dilarang. Kenapa? Kalau kita berkata meminjam, pasti bisa tidak bisa kita harus mengembalikan. Nah, di dalam pinjaman kata-kata ini jangan sampai kita ucapkan di saat kita berkomunikasi dengan sosok tersebut, karena pastinya ada syarat tumbal yang harus saudara penuhi dan segala macam-macamnya. Jadi ini murni meminta kalau dikasih, ya. Jadi tidak ada imbal balik, belas kasihan atau apapun, atau imbal balik kemudian hari. Hanya meminta. Kalau boleh silahkan, kalau tidak boleh ya silahkan. Nah, dan perlu saudara sadari, sangatlah bersyukur bila saudara tidak dikasih, ya. Karena apa? Selain saudara tidak dikasih, tapi di sisi baiknya saudara sudah bertemu jin sosok tersebut, ya. Jadi tidak sembarang orang bisa ditemui. Nah, di dalam hal ini juga ilmu spiritual saudara secara tidak langsung akan naik derajatnya. Diterima tidak diterima, yang penting bertemu. Jangan berkata-kata pinjam di alam tersebut. Hal ini Mbah Salim dapatkan dari orang yang sudah melakukan ritual tersebut, padahal di bulan puasa. Nah, orang yang sudah memberitahu Mbah Salim itu, dia waktu itu sangat terdesak karena hutang menumpuk. Dia seorang pedagang besar atau bisa diistilahkan tengkulak dalam niaga. Untuk
modal usahanya, pengeluaran banyak sekali, hutang pinjam bank ke sana kemari, akhirnya tidak bisa menutupi, gali lubang tutup lubang ya. Nah, beberapa bulan kemudian saat harus mentok untuk membayar di angsuran bank, dia diberitahu oleh seorang kakek bahwasanya jika benar-benar kamu kepepet, uang bukan untuk memperkaya diri atau modal saja, bukan untuk pesugihan atau untuk memperkaya diri kita, tapi untuk menutupi utangmu. Ya, maka efeknya pada bulan puasa ada satu jin yang banyak sekali anak cucunya yang suka berjalan-jalan dengan riang gembira di pinggir sungai. Bayangkan, pada saat malam jin tersebut hanya keluar bulan Ramadan saja. Di bulan lain tidak akan pernah muncul ya, kata orang tersebut memberitahu kepada sang pedagang itu. Sebenarnya jin itu yang dulu pernah menampakkan wajah di kaum umat Samiri yang muridnya Nabi Musa ya, dalam cerita riwayat kaum Samiri, yang mana kaum Bani Israel, jin ini bernama Muhammad al-Riyadoh. Jadi jin yang Muhammad Riyadoh ini pada saat bulan puasa kita betul-betul terjebak atau kepepet akan uang modal, maka kamu boleh meminta uang kepada jin tersebut dan jangan meminjam, kata-kata minjam atau utang. Begitu pesan beliau cara meminta uang seperti yang telah Mbah Salim jelaskan di atas. Terlepas tentunya dari soal ilmu ini termasuk ilmu hitam atau tidak, terserah saudara dalam memilahnya. Yang jelas ini meminta, bukan meminjam, bukan minta pesugihan, bukan menghutang atau melakukan perjanjian-perjanjian kepada bangsa tersebut. Jadi keberuntungan saudaralah yang bisa menentukan semuanya. Jadi saat jin tersebut memberikan apa yang kita inginkan, terimalah dengan lapang dada. Dan bila jin tersebut tidak memberikan, maka terimalah dengan lapang dada. Ya, saudara sudah beruntung hanya bertemu dengan jin yang hanya muncul di bulan-bulan puasa saat malam hari, biasanya di pinggir sungai. Siapkan kayu manis untuk bekal agar aroma kayu manis yang terbakar itu memanggil sang khodam jin tersebut. Semoga pengetahuan yang Mbah Salim sampaikan ini memberikan manfaat bagi saudara, menambah wawasan dalam kasanah ilmu spiritual, supranatural, ilmu hikmah dan sebagainya di dalam diri kita untuk bekal mengarungi samudra luas di dunia ini. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.